Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuriski Sepia Putri. Saya dari Prodi D3 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi efektif. Apa itu komunikasi efektif? Komunikasi efektif adalah pertukaran informasi, ide, perasaan yang menghasilkan perubahan sikap sehingga terjalin sebuah hubungan baik antara pemberi pesan dan penerima pesan. Pengukuran efektivitas dari suatu proses komunikasi dapat dilihat dari tercapainya tujuan si pengirim pesan. Tujuan komunikasi efektif adalah memberi kemudahan dalam memahami pesan yang disampaikan antara pemberi dan penerima sehingga bahasa lebih jelas, lengkap, pengiriman dan umpan balik seimbang, dan melatih menggunakan bahasa nonverbal secara baik. Fungsi komunikasi efektif. Dengan berkomunikasi, kita dapat menjalin hubungan, saling pengertian dengan orang lain karena komunikasi memiliki beberapa fungsi yang sangat penting. Di antaranya adalah 1. Fungsi informasi. Untuk memberitahukan sesuatu atau pesan kepada pihak tertentu dengan maksud agar komunikan dapat memahaminya. 2. Fungsi ekspresi. Sebagai wujud ungkapan perasaan atau pikiran komunikator atas apa yang dia pahami terhadap sesuatu hal atau permasalahan. 3. Fungsi kontrol. Menghindari terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan dengan memberi pesan berupa perintah, peringatan, penilaian, dan lain sebagainya. 4. Fungsi sosial. Untuk keperluan rekreatif dan keakraban hubungan di antara komunikator dan komunikan. 5. Fungsi ekonomi. Untuk keperluan transaksi usaha atau bisnis yang berkaitan dengan finansial, barang, dan jasa. Dapat dikatakan bahwa komunikasi itu umumnya melibatkan pengirim dan receiver. Pengirim yaitu orang yang memulai proses komunikasi dengan mengirimkan pesan, sedangkan receiver yaitu pesan yang tidak ditunjukkan kepada siapa pesan tersebut akan disampaikan. Isi komunikasi yang efektif. 1. Karakteristik. 2. Keterampilan. 3. Makna. 4. Hambatan. Karakteristik komunikasi yang efektif. Hanya menyampaikan pesan saja tidak cukup, itu harus memenuhi tujuan pengirim. Dengan mengingat hal ini, mari bahas elemen-elemen yang membuat komunikasi efektif. 1. Pesan yang jelas. Pesan yang ingin disampaikan pengirim harus sederhana, mudah dijangkau, dan disusun secara sistematis untuk mempertahankan kebermaknaannya. 2. Pesan yang benar. Informasi yang dikomunikasikan tidak boleh samar atau salah dalam arti apapun. Itu harus bebas dari kesalahan dan kesalahan tata bahasa. 3. Pesan lengkap. Komunikasi adalah pengambilan keputusan. Jika informasinya tidak lengkap, dapat menyebabkan keputusan yang salah. 4. Pesan tepat. Pesan yang dikirim harus singkat dan ringkas untuk memfasilitasi interpretasi langsung dan mengambil langkah yang diinginkan. 5. Keandalan. Pengirim harus yakin dari ujungnya bahwa apapun yang dia sampaikan benar menurut pengetahuannya. Bahkan, penerima harus memiliki kepercayaan pada pengirimnya dan dapat mengandalkan pesan yang dikirim. 6. Pertimbangan penerima. Media komunikasi dan pengaturan fisik lainnya harus direncanakan dengan memperhatikan sikap, bahasa, pengetahuan, tingkat pendidikan, dan posisi penerima. 7. Senders kortesi. Pesan yang disusun harus mencerminkan kesopanan, kerendahan hati, dan rasa hormat pengirim terhadap penerima. Kemampuan komunikasi efektif. Menyampaikan pesan secara efektif adalah seni serta keterampilan yang dikembangkan setelah latihan dan pengalaman berkelanjutan. Serangkaian keterampilan yang telah ditentukan sebelumnya yang diperlukan untuk proses komunikasi yang berpengaruh adalah sebagai berikut. 1. Ketaatan. Seseorang harus memiliki pengamatan yang tajam untuk mendapatkan lebih banyak dan informasi. 2. Kejelasan dan singkat. Pesan harus disusun dengan kata-kata sederhana dan harus jelas dan tepat untuk menciptakan dampak yang diinginkan pada penerima. 3. Mendengarkan dan memahami. Keterampilan paling penting dalam diri seseorang adalah dia harus menjadi pendengar yang baik, waspada, dan sabar. Dia mampu memahami dan mengawasi pesan dengan baik. 4.
Kecerdasan emosional. Seseorang harus sadar secara emosional dan mampu mempengaruhi orang lain dari dalam. 5. Self-efficacy. Selain itu, dia harus memiliki keyakinan pada dirinya sendiri dan kemampuannya untuk mencapai tujuan komunikasi. 6. Kepercayaan diri. Menjadikan salah satu keterampilan komunikasi yang penting, kepercayaan diri dari pesan yang disampaikan. 7. Hormat. Menyampaikan pesan dengan sopan dan menghormati nilai, kepercayaan, pendapat, dan ide penerima adalah inti dari komunikasi yang efektif. 8. Komunikasi nonverbal. Untuk terhubung dengan penerima dengan cara yang lebih baik, pengirim harus melibatkan komunikasi sarana nonverbal juga. Ini termasuk gerak tubuh, ekspresi wajah, kontak mata, postur tubuh, dan lain-lain. 9. Pemilihan media yang tepat. Pemilihan media yang tepat untuk komunikasi juga merupakan keterampilan. Anda perlu memilih media yang sesuai dengan situasi, prioritas pesan, sudut pandang penerima, dan lain-lain. 10. Memberikan umpan balik. Komunikasi yang efektif selalu merupakan proses dua arah. Seseorang harus menerima dan juga memberikan umpan balik untuk perspektif orang lain juga. Signifikansi komunikasi efektif dalam bisnis. Pentingnya komunikasi bisnis sebagai berikut ini. 1. Manajemen karyawan. Komunikasi yang efektif memastikan disiplin diri dan manajemen yang efisien karena karyawan yang didengarkan oleh manajemen puncak dan ada komunikasi terbuka dalam organisasi. 2. Membangun tim. Orang-orang dalam organisasi bekerja sebagai tim untuk mencapai tujuan bersama sehingga komunikasi yang efektif meningkatkan moral seluruh tim. 3. Pertumbuhan organisasi. Ini memastikan pengambilan keputusan yang lebih baik, mengintensifkan hubungan masyarakat dan meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Semua ini mengarah pada pertumbuhan dan perkembangan perusahaan. 4. Bangun yang kuat. Interaksi seringkali hubungan banyak hal. Mereka secara positif memotivasi karyawan untuk bekerja lebih baik dan memelihara hubungan jangka panjang dengan orang lain dalam organisasi. 5. Pastikan transparansi dan kembangkan kepercayaan. Komunikasi yang efektif dianggap sebagai dasar untuk membangun kepercayaan dan memastikan berbagai informasi yang lengkap. 6. Memfasilitasi kreativitas dan inovasi. Ini menciptakan lingkungan di mana karyawan bebas untuk berbagi ide dengan mengeksplorasi sisi kreatif dan inovatif mereka. 7. Mengurangi kesalahpahaman. Komunikasi yang efektif menghilangkan kemungkinan kebingungan dan menyampaikan secara jelas dan tepat. 8. Pertumbuhan organisasi. Dengan menjaga hubungan baik antara karyawan dan manajemen, meningkatkan fungsi dan mengarah pada tujuan perusahaan. Hambatan komunikasi efektif. Terdapat kendala tertentu yang menghambat proses komunikasi sehingga kurang bermanfaat bagi pengirim maupun penerima. Hambatan ini dikategorikan dalam 3 kelompok. Mari pahami secara detail di bawah ini. Hambatan yang melibatkan kata. Kata-kata memainkan peran penting dalam proses komunikasi. Setiap gangguan atau gangguan dalam cara pesan dapat menyebabkan miskomunikasi. Berikut adalah berbagai jenis hambatan komunikasi yang terkait dengan kata-kata. 1. Bahasa. Ini adalah media komunikasi. Jika pengirim menggunakan istilah teknis secara berlebihan, penerima akan sulit memahami pesan dengan jelas. Ambiguitas dan penggunaan abstraksi yang berlebihan. Meskipun pesan disajikan dalam konteks yang tidak realistis atau tidak jelas yang melibatkan banyak pengertian, penerima tidak akan dapat terhubung dengan gagasan yang benar. 3. Pesan tidak terorganisir. Ketika kata-kata tidak diatur secara sistematis untuk membuat pesan yang kuat, itu kehilangan efisiensi dan maknanya. 4. Kelebihan informasi. Efektivitas komunikasi berkurang ketika seseorang terus berbicara untuk waktu yang lama. Kemudian, ada hambatan yang melibatkan latar belakang orang. Orang-orang memiliki latar belakang yang berbeda, misalnya budaya, tingkat pendidikan, jenis kelamin, dan lain-lain. Atribut-atribut ini sangat mempengaruhi proses komunikasi efisiensi. Ini melibatkan hambatan terkait berikut. 1. Perbedaan sikap. Kadang-kadang orang menolak untuk memahami atau berubah pikiran ketika mereka menetapkan pandangan tentang topik tertentu. Sikap mereka menahan tujuan komunikasi. 2. Perbedaan demografis. Perbedaan usia,
generasi, jenis kelamin, status, tradisi, dan lain-lain. 3. Kurangnya pengalaman atau perspektif umum. Pengalaman seseorang mengembangkan perspektif mereka dalam melihat sesuatu dengan cara tertentu. Perspektif ini bervariasi dari orang ke orang. 4. Melompat ke kesimpulan. Beberapa orang sabar dalam mendengarkan orang lain dan sering kurang dari komunikasi sehingga kesimpulan motif pesan. Selanjutnya, ada hambatan fisika. Hambatan ini dapat dialami secara langsung, tetapi menantang untuk diatasi. Ini termasuk 1. Jarak fisik. Ketika orang berkomunikasi dalam jarak jauh, mereka kehilangan aspek komunikasi nonverbal karena gerakan dan ekspresi penerima tidak dapat melihat. 2. Kebisingan. Lingkungan atau sistem komunikasi terkadang melibatkan hal-hal yang tidak diinginkan, mengganggu proses komunikasi sehingga tidak efisien. 3. Hambatan fisiologis. Salah satu hambatan paling umum untuk komunikasi yang efektif adalah fisik orang yang terlibat. Beberapa di antaranya adalah gangguan pendengaran, gangguan penglihatan, gagap, dan lain-lain. Faktor yang mempengaruhi komunikasi efektif. Faktor yang mempengaruhi komunikasi efektif diantaranya 1. Latar belakang budaya. Interpretasi suatu pesan akan terbentuk dari pola pikir seseorang melalui kebiasaannya, sehingga semakin sama latar belakang budaya antara komunikator dengan komunikan, maka komunikasi semakin efektif. 2. Ikatan kelompok atau grup. Nilai-nilai yang dianut oleh suatu kelompok sangat mempengaruhi cara mengamati pesan. 3. Harapan. Harapan mempengaruhi penerimaan pesan sehingga dapat menerima pesan sesuai dengan yang diharapkan. 4. Pendidikan. Semakin tinggi pendidikan akan semakin kompleks sudut pandang dalam menyikapi isi pesan yang disampaikan. 5. Situasi. Perilaku manusia dipengaruhi oleh lingkungan atau situasi. Unsur-unsur komunikasi efektif. Untuk dapat berkomunikasi secara efektif, kita perlu memahami unsur-unsur komunikasi, antara lain 1. Komunikator, pengirim atau sender yang mengirim pesan kepada komunikan dengan menggunakan media tertentu. Unsur yang sangat berpengaruh dalam komunikasi karena merupakan awal atau sumber terjadinya suatu komunikasi. 2. Komunikan, penerima atau receiver yang menerima pesan dari komunikator, kemudian memahami, menerjemahkan, dan akhirnya memberi respon. 3. Media, saluran atau channel yang digunakan untuk menyampaikan pesan sebagai sarana berkomunikasi, berupa bahasa verbal maupun nonverbal. Wujudnya berupa ucapan, tulisan, gambar, bahasa tubuh, bahasa mesin, sandi, dan lain sebagainya. 4. Pesan. Isi komunikasi berupa pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Kejelasan pengiriman dan penerimaan pesan sangat berpengaruh terhadap kesinambungan komunikasi. 5. Tanggapan. Merupakan dampak atau efek komunikasi sebagai respon atau penerimaan pesan. Diimplementasikan dalam bentuk umpan balik atau tindakan sesuai dengan pesan yang diterima. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.